Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Baik teman-teman semua, pada kesempatan kali ini saya akan share berkenaan dengan quarter life crisis. Nah, ini menjadi salah satu part yang rinci yang membahas tentang quarter life crisis. Baik, perlu kita ketahui bersama bahwa quarter life crisis merupakan periode ketidakpastian dan kebingungan yang dialami individu pada usia 20-an hingga 30-an. Ditandai dengan pertanyaan mendalam tentang identitas diri, tujuan hidup, dan arah masa depan. Fenomena ini mencerminkan perasaan kehilangan dan pencarian jati diri di tengah perubahan signifikan dalam kehidupan seseorang. Beberapa faktor yang memicu terjadinya quarter life crisis. Yang pertama, yaitu tekanan sosial dan ekspektasi lingkungan. Harapan dari keluarga, teman, masyarakat untuk mencapai kesuksesan tertentu dapat menciptakan tekanan psikologis. Apalagi harapan ataupun ekspektasi tadi tidak sesuai dengan timeline atau waktu yang sudah direncanakan sama individu tersebut. Lalu yang kedua, ketidakpastian akan masa depan. Ketidakpastian akan masa depan ini merupakan kebingungan mengenai arah hidup dan masa depan, seperti pilihan karir ke depan atau hubungan pribadi, dapat menimbulkan kecemasan karena adanya kekhawatiran tentang masa depannya tadi. Lalu yang ketiga, perubahan dalam hubungan dan karir. Pergantian pekerjaan atau perubahan dalam hubungan pribadi dapat menciptakan kekosongan emosional dan meningkatkan rasa ketidaknyamanan. Lalu selanjutnya masalah finansial, yaitu kesulitan ekonomi dan ketidakstabilan dalam karir. Dapat juga menyebabkan stres finansial yang mempengaruhi kesejahteraan emosional. Jadi kita merasa bahwa ketika finansial kita belum terpenuhi, maka stres dalam finansial kita itu ataupun dalam hal ekonomi kita itu membuat ketidakstabilan akan kesejahteraan emosional kita. Tanda-tanda umum terjadinya quarter life crisis yaitu yang pertama, rasa bingung dan kekhawatiran akan masa depan. Yaitu sering merenung secara intens mengenai arah hidup dan pencapaian pribadi. Nah, siapa nih teman-teman semua yang sering merenung, dengar lagu ataupun lihat langit, diam, bengong, kosong aja. Nah, itu hati-hati ya. Itu salah satu tanda-tanda dari quarter life crisis. Lalu yang kedua, ketidakpuasan terhadap pekerjaan dan karir. Merasa tidak terpuaskan dengan jalur karir yang dipilih atau mengalami kelelahan terkait dengan beban kerja. Nah, ada suatu kondisi yang mana individu tersebut bekerja, namun dia merasa bahwa ini tidak passionnya atau tidak sesuai dengan karakternya. Jadi dia merasa lelah ataupun pekerjaan yang dilaksanakan itu menjadi beban saja gitu. Nah, itu juga menjadi salah satu pemicu terjadinya ataupun tanda-tanda dari quarter life crisis tadi. Lalu yang ketiga, kesulitan dalam menjalin hubungan sosial. Nah, perasaan ketidakpastian mengenai diri sendiri dapat menimbulkan hambatan dalam berinteraksi dengan orang lain. Jadi ketika secara pribadi kita belum selesai karena ada rasa kekhawatiran akan masa depan ataupun kesulitan untuk menentukan arah hidup kita. Nah, secara pribadi belum selesai, tentu secara sosial atau hubungan dengan orang lain itu juga terganggu ataupun tidak tercapai yang sesuai dengan hubungan pertemanan seperti itu. Langkah yang dapat membantu untuk mengatasi ataupun meminimalisir quarter life crisis ini. Yang pertama, kenali dan terima perasaan Anda atau perasaan kamu ya. Menyadari bahwa perasaan cemas atau bingung adalah hal yang wajar dan merupakan bagian dari proses pertumbuhan. Jadi kita tidak apa-apa kita merasa bingung ataupun cemas dengan perasaan pribadi kita untuk masa depan kita gitu. Dengan adanya itu menjadi pemicu ataupun kita bisa
berkembang lebih jauh nantinya gitu. Lalu yang selanjutnya, yang kedua, refleksi diri. Luangkan waktu untuk merenung dan mengevaluasi apa yang benar-benar penting dalam hidup kamu. Nah, ketika kamu merefleksi diri kamu, tentunya bisa merenung dan mengevaluasi apa sih kelebihan dalam diri saya, apa sih hobi yang saya bisa tonjolkan, apa sih hal-hal yang membuat saya menyenangkan dan bisa berkaitan dengan profesi. Nah, itu juga menjadi salah satu langkah ataupun tips untuk kamu yang masih bingung tentang fashion ataupun hal-hal yang ingin kamu lakukan nantinya di masa depan yang berkaitan dengan pekerjaan. Lalu yang ketiga, hindari membandingkan diri dengan orang lain. Kamu perlu fokus pada perkembangan pribadi dan mengapresiasi terhadap setiap langkah kecil yang kamu capai. Ketika kamu bisa bangun pagi dengan on time, atau kamu bisa bergerak tanpa adanya rebahan, artinya kamu melakukan setiap pergerakan-pergerakan kecil dan tidak melulu dengan rebahan atau tidur seharian seperti itu ya. Itu jangan, dan tolong kamu hindari. Lalu yang keempat, tetapkan tujuan yang realistis. Kamu perlu membuat daftar tujuan jangka pendek dan jangka panjang yang spesifik, terukur dan realistis. Nah, artinya di sini kamu perlu adanya perencanaan mengenai masa depan kamu. Perencanaan di sini bisa dalam jangka pendek dan jangka panjang yang secara spesifik dan terukur. Contohnya, ketika kamu punya rencana jangka pendek, tentu ada kamu membuat perencanaan yang tertulis supaya kamu lebih proseduralnya bagus dan secara rekapannya itu bagus. Kamu perlu adanya membuat catatan tadi. Artinya catatan itu dalam jangka pendek bisa per minggu, bisa per bulan, bahkan per tahun gitu. Namun kalau untuk per tahun itu sudah masuk dalam jangka panjang seperti itu ya. Nah, itu jangka pendek. Untuk jangka panjang, kamu perlu membuat secara visioner ataupun jangka panjang, apa sih yang nantinya akan saya capai di umur sekian atau di tahun sekian. Nah, itu perlu kamu rencanakan. Lalu yang kelima, eksplorasi minat dan passion. Coba hal-hal baru seperti mengikuti kursus online gitu ya, atau menjadi relawan, atau memulai hobi baru untuk menemukan passion yang tersembunyi. Nah, kamu perlu adanya kenal akan passion yang nantinya akan kamu geluti gitu. Nah, makanya itu berkaitan dengan perencanaan-perencanaan baik jangka pendek ataupun jangka panjang tadi. Itu tentunya harus sesuai dengan hobi kamu atau minat kamu, supaya ketika itu tercapai, kamu tidak menjadi sebuah kebebanan gitu ketika kamu menjalani aktivitas itu. Lalu yang keenam, bangun jaringan yang mendukung. Nah, dengan berbagai perasaan dengan orang-orang dekat kita dapat memberikan perspektif baru dan mengurangi beban emosional. Nah, jadi kita perlu juga adanya sharing gitu ya, sharing dengan orang lain. Lalu selanjutnya yang ketujuh, pertimbangkan terapi ataupun konseling. Nah, jika perasaan cemas atau bingung berkelanjutan, konsultasilah dengan pihak-pihak yang profesional seperti psikolog ataupun konselor yang mampu membantu kamu menemukan strategi yang tepat. Nah, ketika kita sudah belum mampu selesai dengan diri kita sendiri, kita perlu adanya sharing ataupun konsultasi dengan pihak yang profesional. Tentunya ini berkaitan dengan strategi supaya kamu bisa lepas ataupun keluar dari zona quarter life crisis. Oke guys, kesimpulan dari quarter life crisis ini adalah fase normal dalam perjalanan hidup yang menandakan kamu bertumbuh dan mencari jati diri. Dengan memahami dan menghadapi tantangan ini secara proaktif, kamu dapat menemukan arah hidup yang lebih jelas dan membangun fondasi yang kuat untuk di masa yang akan datang. Jika kamu merasa kesulitan menghadapi fase ini, jangan ragu untuk mencari bantuan profesional seperti psikolog ataupun konselor. Mereka dapat membantu kamu untuk menemukan strategi yang tepat untuk menghadapi perasaan cemas dan bingung yang kamu alami di fase quarter life crisis ini. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Jika ini berguna buat kamu dan teman kamu, silahkan like,
komen, dan share. Nah, dalam hal ini saya menerima saran dan masukan dari teman-teman semua. Silahkan komen di bawah. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam hal penyampaian. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.